Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan, pernahkah kalian melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Sebuah bayangan, suara aneh, atau sosok misterius yang tiba-tiba muncul tanpa jejak? Hari ini, kita akan membahas sebuah kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Penampakan ini menggemparkan banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik semua ini? Tonton sampai habis, karena kisah ini akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum keluar sendirian di malam hari. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Dunia tak pernah sesunyi ini. Di sebuah desa terpencil yang jarang disebut dalam peta, terjadi peristiwa yang mengguncang seluruh negeri. Desa Kertajati, tempat yang dikenal damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota, mendadak jadi sorotan setelah kabar tentang penampakan misterius menyebar. Semuanya bermula pada suatu malam, saat kabut pekat turun lebih awal dari biasanya. Udara begitu dingin, dan bulan yang biasanya bersinar terang, malam itu tertutup awan hitam. Warga mulai berdiam di rumah, merasa ada yang janggal dengan suasana sekitar. Lalu terdengar suara itu. Bukan suara binatang malam yang biasa mereka dengar, melainkan suara sayup-sayup tangisan yang menggema di tengah hutan. Tangisan yang terdengar seperti seorang wanita, namun terasa aneh, seolah datang dari segala arah. Pak Ujang, seorang petani yang baru pulang dari sawah, berjalan lebih cepat dari biasanya. Dia merasa bulu kuduknya berdiri. Namun sebelum sempat masuk rumah, matanya menangkap sesuatu di tengah kabut. Sesosok bayangan berdiri di bawah pohon beringin tua. Pak Ujang memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala sedikit menunduk. Bentuknya menyerupai manusia, tapi ada sesuatu yang ganjil. Dada Pak Ujang berdegup lebih kencang saat kabut sedikit menyingkap. Sosok itu mengenakan kain panjang berwarna kelabu. Rambutnya menjuntai menutupi sebagian wajahnya, yang membuatnya lebih ngeri. Tubuh sosok itu tidak menyentuh tanah. Ia melayang. Pak Ujang membeku. Napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata yang hitam pekat tanpa bola mata menatap langsung ke arahnya. Lalu terdengar bisikan, "Tolong!" Suara itu bukan suara manusia. Lebih dalam, lebih bergema, seolah berasal dari dalam tanah. Pak Ujang mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan berlari sekencang mungkin ke dalam rumahnya. Ia membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Malam itu, seluruh desa diliputi ketakutan. Besok paginya, kabar tentang penampakan itu menyebar. Beberapa warga mengaku melihat sosok yang sama, berdiri di berbagai tempat berbeda. Yang lebih mengejutkan, saat mereka mencari ke lokasi yang disebut Pak Ujang, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di bawah pohon beringin itu, terdapat jejak kaki, namun hanya satu pasang. Jejak itu tidak mengarah kemana-mana, seolah pemiliknya menghilang begitu saja. Dan yang lebih mengerikan, di batang pohon beringin itu, ada ukiran dengan tulisan kuno yang tak bisa dibaca oleh siapapun. Namun ada satu hal yang bisa dipahami oleh semua orang. Di bawah ukiran itu, ada bercak merah yang masih basah. Bercak darah. Desa Kertajati geger. Sejak pagi, warga berkumpul di sekitar pohon beringin tua yang terletak di pinggir desa. Beberapa orang berbisik, sebagian lain bergidik ngeri menatap ukiran aneh yang mereka temukan di batang pohon. Pak Ujang berdiri di sana. Wajahnya masih pucat. Dia bersikeras bahwa apa yang ia lihat semalam bukan halusinasi. Sosok itu ada. Sosok itu melayang di udara, berbisik dengan suara yang bukan manusia. "Tulisan apa ini?" tanya seorang pemuda bernama Rahmat. Tangannya ragu-ragu menyentuh ukiran itu. Tulisan tersebut terlihat seperti huruf-huruf kuno, bercampur dengan simbol yang tak dikenali. Beberapa orang mencoba membacanya, tapi tak ada yang bisa memahami artinya. Yang membuat suasana semakin mencekam adalah bercak merah yang terlihat jelas di batang pohon.
Beberapa warga yakin itu adalah darah. Namun dari siapa? Jangan dipegang, Nak, kata Pak Kusno, sesepuh desa. Ini bukan sembarang ukiran. Aku pernah melihat yang serupa dan ini pertanda buruk. Mata semua orang tertuju pada Pak Kusno. Apa maksudnya, Pak? Tanya Rahmat. Pak Kusno menarik napas dalam, lalu berkata, dulu, sekitar 50 tahun yang lalu, pohon ini juga pernah ditemukan dengan ukiran serupa. Dan tak lama setelah itu, sesuatu yang mengerikan terjadi di desa ini. Semua orang menahan napas. 50 tahun lalu, di malam berkabut seperti kemarin, seorang perempuan menghilang di hutan ini. Namanya Sari. Sebelum hilang, beberapa warga mengaku melihat sosoknya berdiri di bawah pohon beringin ini, diam dan melamun. Lalu, ia lenyap tanpa jejak. Beberapa hari setelahnya, seorang pemburu menemukan sesuatu di tengah hutan. Pak Kusno terdiam sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Apa yang dia temukan? Suara seorang warga memecah keheningan. Pak Kusno mengusap wajahnya. Suaranya sedikit bergetar saat melanjutkan. Potongan tubuh Sari berserakan di antara pepohonan. Dan di batang pohon tempat ini, ada ukiran yang sama dengan darah yang belum mengering. Suasana berubah hening. Beberapa orang menelan ludah, sementara yang lain mundur perlahan, menjauhi pohon itu. Rahmat mencoba berpikir logis. Tapi itu 50 tahun yang lalu. Pak, mungkin ini hanya kebetulan. Pak Kusno menggeleng. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Nak, aku hanya berharap tidak ada lagi korban yang menghilang. Namun harapan itu pupus lebih cepat dari yang mereka duga. Ketika malam kembali menyelimuti desa, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Angin bertiup perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah rumah di pinggir desa, seorang gadis bernama Wati duduk di beranda, menatap ke arah hutan. Ada sesuatu yang mengganggunya sejak sore tadi, perasaan bahwa ada yang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikan ketakutan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya cerita lama yang kembali diungkit. Namun saat ia berdiri hendak masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara yang membuat tubuhnya membeku. Tolong! Sama seperti yang didengar Pak Ujang. Perlahan, ia menoleh ke arah hutan. Dan di sana, tepat di bawah pohon beringin tua itu, ia melihatnya. Sosok wanita dengan kain kelabu, berdiri diam. Tapi kali ini berbeda. Sosok itu bukan hanya berdiri. Ia menatap lurus ke arah Wati. Wati terbelalak. Kakinya terasa lemas. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seperti dipaku di tempatnya. Lalu, sosok itu mulai melangkah. Bukan berjalan, melainkan melayang perlahan ke arahnya. Semakin dekat, semakin dekat. Wati membuka mulutnya untuk berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dan saat sosok itu hanya berjarak beberapa meter darinya, Wati akhirnya melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Wajah sosok itu, atau lebih tepatnya, ketiadaan wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan putih kosong yang menyeramkan. Saat itu juga, Wati pingsan. Pagi harinya, warga kembali geger. Mereka menemukan Wati tergeletak pingsan di berandanya. Wajahnya pucat seperti mayat. Setelah sadar, ia tak bisa berkata-kata selama beberapa jam. Yang ia lakukan hanya gemetar dan menangis. Setelah tenang, Wati akhirnya menceritakan apa yang ia lihat. Dan yang lebih mengejutkan, saat beberapa warga pergi ke pohon beringin untuk memastikan, mereka kembali menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Di batang pohon itu, ada ukiran baru. Ukiran yang lebih panjang dari kemarin. Dan kali ini, bercak darahnya lebih banyak. Bukan hanya di pohon, tetapi juga berceceran di tanah. Jejak itu mengarah ke hutan. Dan di ujung jejak itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka menjerit ngeri. Sebuah gaun putih, robek dan berlumuran darah. Tapi tidak ada tubuh. Desa Kertajati diliputi ketakutan. Semua orang berkumpul di tepi hutan, menatap gaun putih yang tergeletak di tanah. Warna aslinya hampir tak terlihat lagi karena bercak darah yang menodai hampir seluruh kain. Namun,
Tak ada tubuh. Pak Kusno berjongkok, menyentuh kain itu dengan ujung jarinya. Darahnya masih basah, katanya lirih. Beberapa warga mundur ketakutan. Wati, yang masih syok setelah kejadian semalam, gemetar saat melihat kain itu. Itu. Suaranya bergetar. Itu bukan punya aku. Semua mata tertuju padanya. Rahmat bertanya hati-hati. Kamu yakin? Wati mengangguk cepat. Punyaku masih ada di rumah. Ini bukan gaunku. Warga mulai berbisik. Jika ini bukan milik Wati, lalu milik siapa? Kemudian, dari kerumunan, seorang wanita tua berlari tertatih-tatih ke arah mereka. Matanya sembab. Wajahnya penuh kecemasan. Bu Rina. Pak Kusno menyadari kehadirannya. Ada apa? Wanita itu tak menjawab. Ia hanya menatap gaun itu dengan mata penuh air mata, lalu berlutut, menggenggam kain tersebut dengan kedua tangannya. Itu milik anakku. Suaranya bergetar. Milik Sinta. Seketika suasana menjadi tegang. Sinta adalah putri satu-satunya Bu Rina, gadis berusia 19 tahun yang dikenal pendiam dan jarang keluar rumah. Jika gaun ini miliknya, di mana dia sekarang? Pak Kusno berdiri, menatap warga yang berkumpul. Siapa yang terakhir melihat Sinta? Semua orang terdiam. Bu Rina terisak. Dia belum pulang sejak tadi malam. Jantung Rahmat berdegup kencang. Tadi malam? Sebelum atau setelah Wati melihat sosok itu? Bu Rina menggeleng bingung. Aku tak tahu. Aku tidur lebih awal. Saat bangun pagi, dia tak ada di rumah. Pikiran semua orang mulai mengarah ke satu kemungkinan mengerikan. Jangan-jangan, Sinta adalah korban berikutnya? Beberapa warga sepakat untuk mencari Sinta. Mereka membentuk kelompok kecil, membawa obor dan senter, lalu menyusuri hutan. Rahmat, yang merasa ada sesuatu yang janggal sejak awal, ikut dalam pencarian. Bersama beberapa pemuda lainnya, ia memimpin pencarian ke bagian hutan yang lebih dalam. Kalau dia tersesat, seharusnya kita masih bisa menemukannya, kata Rahmat, mencoba berpikir positif. Namun, langkah mereka semakin lambat ketika kabut mulai turun. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin tebal kabut yang menyelimuti. Suara-suara aneh mulai terdengar, gemerisik di balik pepohonan, ranting yang patah di kejauhan. Lalu, ada sesuatu yang membuat mereka berhenti. Di depan mereka, sebuah pohon besar berdiri dengan akar yang mencuat dari tanah, seolah mencengkeram sesuatu di bawahnya. Dan di batang pohon itu, ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ukiran aneh yang mereka lihat di pohon beringin kini muncul di sini juga. Namun kali ini, lebih panjang dan lebih dalam. Pak Kusno, yang ikut dalam pencarian, mendekati ukiran itu dengan wajah penuh kecemasan. Tangannya menyentuh simbol-simbol yang terukir di sana. 50 tahun lalu. Gumamnya, ukiran ini juga muncul di tempat lain sebelum mayat Sari ditemukan. Mendengar itu, Rahmat merasakan dingin menjalar ke punggungnya. Bisa saja ini hanya kebetulan, ujar salah satu pemuda, meskipun suaranya terdengar ragu. Namun sebelum ada yang bisa menanggapi, suara itu kembali terdengar. Tolong! Suara sayup-sayup yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka menoleh ke segala arah, mencari sumber suara. Tadi dari mana? Bisik salah satu pemuda. Rahmat menajamkan pendengarannya. Lalu ia menyadari sesuatu. Suara itu tidak datang dari satu arah. Suara itu datang dari mana-mana. Tiba-tiba, salah satu warga yang ikut mencari berteriak. Di sini, aku menemukan sesuatu. Mereka berlari ke arahnya, menyorotkan senter ke tanah. Dan apa yang mereka lihat membuat perut mereka terasa mual. Di bawah akar pohon besar itu, sesuatu terkubur sebagian. Sebuah tangan manusia, pucat dan dingin, menjulur dari dalam tanah. Bu Rina menjerit, hampir jatuh ke tanah. Sinta! Tanpa pikir panjang, beberapa warga segera menggali dengan tangan kosong. Tanahnya lembut, seolah baru saja dipindahkan. Dan dalam hitungan menit,
Mereka berhasil menarik sesuatu keluar dari tanah. Bukan tubuh Sinta, melainkan boneka kayu tua yang bentuknya menyerupai manusia. Semua orang menatapnya dengan bingung. Boneka itu sudah lapuk dan kotor. Namun ada sesuatu yang mengerikan darinya. Di bagian wajahnya, tidak ada mata, hidung, atau mulut. Kosong, persis seperti sosok yang dilihat Wati. Pak Kusno tampak lebih pucat dari sebelumnya. "Aku pernah melihat ini sebelumnya," katanya lirih. "Dulu, sebelum Sari ditemukan tewas." Semua orang terdiam. "Jadi," suara Rahmat serak, "ini pertanda buruk." Pak Kusno mengangguk pelan. Sari ditemukan beberapa hari setelah boneka seperti ini muncul. Dalam keadaan, ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Rahmat mengepalkan tangannya. "Tidak, kita tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi pada Sinta." Mereka setuju untuk terus mencari. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, angin berhembus kencang. Dan dalam sekejap, kabut menjadi lebih pekat. Mereka nyaris tak bisa melihat satu sama lain. Dan di tengah kabut yang semakin menebal, terdengar suara lain. "Hihi." Tawa pelan, seperti suara anak kecil. Tawa yang terdengar sangat dekat. Pencarian terus berlanjut. Namun malam itu mereka tidak menemukan Sinta. Yang mereka temukan hanyalah jejak yang berakhir di tengah hutan, serta boneka kayu tanpa wajah yang semakin membuat mereka ketakutan. Namun satu hal yang pasti, ini bukan kejadian biasa. Pak Kusno mulai menceritakan lebih banyak tentang peristiwa 50 tahun lalu. Tentang bagaimana beberapa hari sebelum Sari ditemukan tewas, beberapa warga juga melihat penampakan yang sama. Tentang ukiran di pohon, dan boneka kayu misterius yang muncul sebelum tragedi terjadi. "Ada sesuatu yang menghantui desa ini," katanya dengan suara berat. "Dan itu selalu kembali setiap 50 tahun. Rahmat menatap boneka kayu itu dengan tatapan tajam. "Aku tidak percaya ini hanya kutukan," katanya. "Pasti ada sesuatu di balik semua ini." Warga mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya pasrah menunggu kejadian buruk berikutnya. Mereka harus menemukan Sinta. Mereka harus mengungkap kebenaran. Dan mereka harus segera melakukannya sebelum terlambat. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesuatu telah mengawasi mereka sejak awal. Dari balik pepohonan, dalam kegelapan kabut, ada sepasang mata hitam pekat yang mengamati mereka. Dan tanpa suara, sosok itu tersenyum. Malam itu, desa Kertajati kembali dicekam ketakutan. Pencarian Sinta masih belum membuahkan hasil, dan keberadaan boneka kayu tanpa wajah hanya menambah kengerian. Di rumahnya, Rahmat duduk di meja kayu dengan wajah tegang. Ia berusaha mencerna semua yang terjadi. Penampakan tanpa wajah, boneka kayu, ukiran di pohon, dan Sinta yang menghilang. Semua ini terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Pikirannya terputus ketika suara ketukan terdengar dari luar rumah. Tok, tok, tok. Rahmat mengernyit. Sudah larut malam. Siapa yang datang? Ia berdiri, melangkah ke pintu, lalu mengintip melalui celah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun, tepat saat ia hendak berbalik, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Rahmat menahan napas. Jantungnya berdetak cepat. Perlahan, ia membuka pintu. Dan tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus, membawa kabut tipis ke dalam rumah. Namun sebelum ia sempat menutup pintu, sesuatu di lantai menarik perhatiannya. Sebuah benda kecil tergeletak di sana. Boneka kayu tanpa wajah. Rahmat merinding. Tangannya gemetar saat mengambil boneka itu. Lalu, tepat saat ia menyentuhnya, sebuah suara berbisik di telinganya. "Jangan cari dia." Rahmat tersentak, melempar boneka itu ke lantai. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Suara itu bukan suara manusia. Dan yang lebih mengerikan, ia merasakan hembusan napas dingin di telinganya. Seolah sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun di sudut ruangan, bayangan hitam tampak berdiri diam,
tanpa wajah. Mata Rahmat melebar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang. Rahmat terduduk lemas. Ia kini yakin, apapun yang sedang terjadi di desa ini, bukan sekadar kejadian biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, dan mereka harus segera menemukan Sinta, sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Keesokan harinya, Rahmat segera menemui Pak Kusno dan warga lainnya. Ia menceritakan kejadian semalam, tentang boneka yang muncul di depan rumahnya, serta sosok tanpa wajah yang dilihatnya. Pak Kusno terdiam. Wajahnya tampak semakin tua karena ketakutan. "Aku pernah melihatnya," katanya lirih. Sebelum Sari ditemukan tewas, beberapa warga juga melaporkan melihat bayangan tanpa wajah di rumah mereka. Rahmat mengepalkan tangannya. "Kita harus mencari tahu lebih jauh. Aku ingin melihat ukiran di pohon itu lagi." Beberapa warga setuju untuk ikut. Dengan membawa parang dan senter, mereka kembali ke hutan. Ketika mereka tiba di pohon besar tempat ukiran itu ditemukan, sesuatu terasa berbeda. Udara lebih dingin. Suara hutan terdengar lebih sunyi dari biasanya. Dan yang lebih mengerikan, ukiran di pohon itu telah berubah. Tulisan yang sebelumnya samar kini lebih jelas. Simbol-simbol aneh tampak menyala merah seperti terbakar dari dalam. Pak Kusno menyentuhnya dengan hati-hati. Ini bukan tulisan biasa. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dan dari dalam hutan, terdengar suara jeritan panjang. Jeritan seorang gadis. "Sinta!" Burina menjerit, lalu berlari ke arah suara. Rahmat dan yang lain segera menyusul. Mereka berlari menembus semak-semak, melewati pepohonan, mengikuti suara yang terus bergema. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Dan mereka melihatnya. Sinta, gadis itu berdiri diam di sana, mengenakan gaun putih yang penuh noda tanah. Matanya kosong, tubuhnya kaku. "Sinta!" Burina berlari ke arahnya, menangis. "Nak, kamu di mana saja?" Namun saat tangannya hendak menyentuh Sinta, gadis itu bergerak mundur dengan cepat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. "Sinta!" Sinta mengangkat kepalanya, dan mereka melihat wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Kosong. Burina menjerit histeris. Sinta membuka mulutnya, meskipun tak ada bibir di sana. Dan dari dalam tubuhnya, keluar suara mengerikan. "Jangan cari aku." Lalu, dalam sekejap, tubuhnya menghilang dalam kabut. Semua orang terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Apa yang baru saja mereka lihat bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pak Kusno menarik napas dalam-dalam. Ini sudah di luar batas. Kita harus mencari tahu lebih jauh. Mereka kembali ke desa dengan wajah penuh ketakutan. Rahmat, yang masih belum bisa melupakan wajah kosong Sinta, mencoba mengingat semua kejadian yang mereka alami. Lalu ia teringat sesuatu. "Sari!" Gumamnya. Semua orang menoleh padanya. Rahmat melanjutkan, "Pak Kusno, dulu Sari ditemukan di mana?" Pak Kusno menghela napas. "Di hutan ini, dekat sungai." Rahmat berpikir sejenak. Mungkin kita harus ke sana. Mereka setuju. Dalam hitungan menit, mereka kembali ke dalam hutan. Kali ini menuju sungai tempat Sari ditemukan 50 tahun lalu. Saat mereka tiba, suasana di sana lebih dingin dari sebelumnya. Air sungai mengalir pelan, namun di salah satu batu besar, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Nama Sinta terukir di sana, dan di bawahnya ada satu kalimat tambahan. "Waktunya telah tiba." Pak Kusno jatuh terduduk. Rahmat mengepalkan tangannya. Sesuatu yang jahat sedang bekerja di desa ini, dan mereka harus segera menghentikannya sebelum korban berikutnya jatuh. Ketika mereka kembali ke desa, seorang pria tua yang jarang keluar rumah tiba-tiba mendatangi mereka. Matanya penuh ketakutan. "Kalian tidak akan bisa menyelamatkannya," katanya dengan suara serak.
Rahmat menatapnya tajam. Apa maksudmu? Pria tua itu gemetar. Ini semua sudah terjadi sebelumnya, 50 tahun yang lalu. Pak Kusno menatapnya dengan mata melebar. Kakek Jaya. Kakek Jaya mengangguk. Aku ada di sini saat Sari menghilang, dan aku tahu siapa yang bertanggung jawab. Rahmat mendekatinya. Siapa? Kakek Jaya menelan ludah. Waktu itu, seorang dukun dari desa sebelah mencoba membuka portal ke dunia lain. Ia melakukan ritual di hutan ini. Semua orang menahan napas. Kakek Jaya melanjutkan. Dan ketika ritualnya gagal, sesuatu dari dunia lain masuk ke sini. Makhluk tanpa wajah. Bisik Rahmat. Kakek Jaya mengangguk. Dan ia akan terus mengambil korban setiap 50 tahun. Hati Rahmat berdegup kencang. Jika yang dikatakan kakek Jaya benar, maka mereka hanya punya sedikit waktu sebelum Sinta benar-benar menghilang selamanya. Dan mereka harus segera menemukan cara untuk menghentikan teror ini, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Rahmat duduk di ruang tamu rumahnya. Hanya ada cahaya redup dari lampu minyak, menambah kesan suram yang sejak tadi menyelimuti pikirannya. Perkataan kakek Jaya terus terngiang di kepalanya. 50 tahun yang lalu, seorang dukun mencoba membuka portal ke dunia lain dan sesuatu masuk ke sini. Rahmat berusaha memahami semua ini. Jika benar ada portal yang terbuka, maka kemungkinan besar makhluk tanpa wajah yang mereka lihat adalah sesuatu dari dunia lain. Tapi mengapa ia baru muncul sekarang? Mengapa harus mengambil Sinta? Dan bagaimana cara mereka menghentikannya? Sebuah suara mengetuk pintunya. Rahmat tersentak, mengingat kejadian malam sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu dan mengintip keluar. Pak Kusno berdiri di sana, wajahnya penuh kecemasan. Kita perlu bicara, katanya. Rahmat membuka pintu. Ada apa, Pak? Pak Kusno masuk, lalu menutup pintu di belakangnya. Aku ingat sesuatu yang mungkin bisa membantu kita. Rahmat mengerutkan kening. Apa itu? Pak Kusno menarik napas dalam-dalam. Setelah Sari menghilang 50 tahun lalu, ada seseorang yang mengatakan bahwa ia tahu bagaimana cara menutup portal itu. Rahmat menajamkan tatapannya. Siapa? Pak Kusno menggeleng. Orang itu sudah lama meninggal. Namanya Mbah Surya. Tapi sebelum ia meninggalkan catatan tentang apa yang terjadi. Di mana catatan itu? Pak Kusno menghela napas. Di rumah tua di pinggir desa. Rumah Mbah Surya. Rahmat berpikir sejenak. Jika benar ada catatan tentang kejadian ini, maka mereka harus menemukannya secepat mungkin. Kita pergi sekarang, kata Rahmat. Pak Kusno mengangguk. Mereka segera meninggalkan rumah dan berjalan menuju pinggiran desa, tempat rumah tua itu berada. Rumah Mbah Surya berdiri di tengah lahan kosong, tampak lebih menyeramkan dibanding yang Rahmat bayangkan. Dindingnya dipenuhi lumut, atapnya hampir roboh, dan jendelanya pecah. Seolah rumah itu telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Pak Kusno menelan ludah. Aku tidak pernah ke sini sejak Mbah Surya meninggal. Rahmat menyalakan senter. Ayo cepat, kita cari catatan itu. Mereka melangkah masuk. Begitu berada di dalam, bau kayu lapuk dan debu menyerang hidung mereka. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya senter Rahmat. Di sudut ruangan, mereka melihat sebuah meja tua dengan tumpukan kertas berserakan. Pak Kusno segera menggeledahnya, sementara Rahmat memeriksa lemari kayu yang sudah usang. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah buku tua dengan sampul hitam. Ia mengambilnya dan membersihkan debu yang menutupi tulisan di sampulnya. Rahasia gerbang dunia lain. Rahmat menelan ludah. Pak Kusno, aku menemukannya. Pak Kusno menghampirinya dan membaca sampul buku itu. Wajahnya langsung berubah tegang. Ini pasti catatan Mbah Surya. Dengan tangan gemetar, Rahmat membuka halaman pertama. Tulisan tangan Mbah Surya memenuhi halaman-halaman buku itu, penuh dengan catatan yang sulit dibaca. Tapi satu bagian menarik perhatian Rahmat.
Gerbang dunia lain terbuka di tempat di mana ritual dilakukan. Jika tidak segera ditutup, ia akan terus mengambil korban setiap 50 tahun. Rahmat menatap Pak Kusno. Kita harus menemukan tempat ritual itu dulu. Pak Kusno mengangguk. Tapi bagaimana caranya? Rahmat membalik halaman demi halaman, sampai akhirnya ia menemukan sesuatu. Sebuah peta. Dan di peta itu, ada tanda merah di sebuah lokasi di dalam hutan. Rahmat menunjuknya. Di sini. Pak Kusno menyipitkan mata. Tempat ini ada di bagian terdalam hutan Kertajati. Tak ada yang pernah ke sana. Rahmat menutup buku itu dengan erat. Maka kita akan menjadi yang pertama. Keesokan harinya, Rahmat, Pak Kusno, dan beberapa warga pemberani berkumpul di tepi hutan. Mereka membawa senter, parang, dan perlengkapan lainnya. Udara pagi terasa dingin. Mereka melangkah masuk ke hutan, mengikuti peta yang ada di buku Mbah Surya. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi suasana di sekitar mereka. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya keheningan yang mencekam. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak berbeda. Tanahnya lebih gelap, pohon-pohonnya lebih besar, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat. Di tengah-tengah area itu, ada lingkaran batu besar yang tersusun rapi. Dan di atas salah satu batu itu, terukir simbol yang sama seperti yang ada di pohon. Rahmat menggenggam bukunya erat. Inilah tempatnya. Pak Kusno melangkah maju. Lalu bagaimana kita menutup portal ini? Rahmat membuka halaman terakhir buku itu dan membaca dengan hati-hati. Untuk menutup gerbang, seseorang harus berdiri di tengah lingkaran dan membaca doa penutupan. Tapi ingatlah, saat ritual dimulai, mereka akan mencoba menghentikanmu. Rahmat menelan ludah. Mereka? Pak Kusno bertanya dengan suara gemetar. Rahmat menutup buku itu dan menatap warga yang lain. Mungkin yang dimaksud adalah makhluk tanpa wajah itu. Pak Kusno menggigit bibirnya. Siapa yang akan membaca doa ini? Semua orang terdiam. Mereka tahu ini berbahaya. Tapi Rahmat tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Aku yang akan membacanya. Pak Kusno menatapnya dengan cemas. Kau yakin? Rahmat mengangguk. Kita tidak punya pilihan lain. Ia melangkah ke tengah lingkaran batu dan membuka bukunya lagi. Dengan suara gemetar, ia mulai membaca doa penutupan. Dan saat itu juga, sesuatu mulai terjadi. Tanah bergetar. Angin bertiup kencang. Kabut hitam mulai muncul dari balik pepohonan. Lalu, dari dalam kabut itu, mereka melihatnya. Makhluk tanpa wajah. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Mereka berdiri diam di tepi lingkaran batu, mengawasi Rahmat. Perlahan, mereka mulai mendekat. Pak Kusno dan warga lain menghunus parang mereka. Terus baca, Rahmat, teriak Pak Kusno. Rahmat menggigit bibirnya dan terus membaca. Angin semakin kencang. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Lalu, salah satu dari mereka melompat ke arah Rahmat. Pak Kusno menebaskan parangnya, menghalangi makhluk itu. Ayo, cepat. Rahmat membaca kalimat terakhir dengan suara lantang. Dan saat ia mengucapkan kata terakhir, cahaya putih menyelimuti lingkaran batu. Makhluk-makhluk itu menjerit, lalu menghilang dalam sekejap. Angin berhenti, tanah kembali tenang, dan keheningan kembali menyelimuti hutan. Pak Kusno menghela napas panjang. Sudah selesai. Rahmat menutup bukunya. Aku harap begitu. Mereka menunggu beberapa saat, memastikan tidak ada lagi yang terjadi. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki, dan mereka melihat seseorang berjalan keluar dari dalam kabut. Sinta. Ia tampak lemah, tapi wajahnya kembali normal. Burina berlari ke arahnya, menangis bahagia. Mereka berhasil. Mereka telah menutup gerbang dunia lain. Untuk selamanya. 3 hari telah berlalu sejak ritual penutupan gerbang dilakukan. Desa kembali tenang. Tidak ada lagi penampakan makhluk tanpa wajah.
Tidak ada lagi orang yang hilang secara misterius. Sinta masih dalam pemulihan. Tubuhnya lemah, dan ingatannya kabur. Kadang-kadang, ia terbangun di malam hari dengan tubuh gemetar dan mata penuh ketakutan. Aku ingat berada di tempat gelap, katanya pada Rahmat saat ia mengunjunginya. Aku mendengar suara-suara berbisik. Mereka ingin aku tetap di sana. Rahmat menggenggam tangannya. Kau sudah aman sekarang. Namun, di lubuk hatinya, Rahmat merasakan sesuatu yang janggal. Ia sering merasa diawasi. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam di sudut matanya. Tapi saat ia menoleh, bayangan itu menghilang. Ia ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai. Tapi instingnya berkata lain. Dan ia tidak tahu bahwa malam itu, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Malam itu, Pak Kusno duduk di beranda rumahnya, menikmati udara dingin sambil menyeruput kopi. Suasana desa benar-benar sunyi. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Angin bertiup pelan, membawa suara bisikan samar. Pak Kusno menajamkan telinganya. Suara itu terdengar seperti seseorang yang memanggil namanya. Kusno, Kusno. Pak Kusno merinding. Ia berdiri, mencoba mencari sumber suara. Lalu, ia melihatnya. Di pinggir sawah, tepat di bawah cahaya bulan, berdiri sesosok bayangan hitam. Tidak memiliki wajah, tidak memiliki mata. Hanya berdiri diam, mengawasi. Pak Kusno tersentak. Tubuhnya membeku dalam ketakutan. Makhluk itu seharusnya sudah lenyap. Mereka sudah menutup gerbang. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, makhluk itu bergerak. Dengan kecepatan yang tidak manusiawi, ia meluncur ke arahnya. Pak Kusno ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dan dalam sekejap, kegelapan menyelimuti semuanya. Rahmat dikejutkan oleh kabar buruk. Pak Kusno hilang. Ia tidak ditemukan di rumahnya. Cangkir kopinya masih di beranda. Isinya sudah dingin. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jejak kaki yang aneh. Hanya keheningan. Warga desa mulai panik. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Tapi sekarang, salah satu dari mereka menghilang lagi. Rahmat merasa napasnya berat. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Gerbang itu belum benar-benar tertutup. Atau lebih buruk lagi, ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang terlepas ke dunia mereka. Rahmat kembali ke rumahnya dan mengambil buku tua Mbah Surya. Ia membolak-balik halaman dengan panik, mencari jawaban. Dan akhirnya, ia menemukannya. Sebuah paragraf yang hampir tidak terbaca karena usia kertas yang sudah lapuk. Jika gerbang tetap terbuka setelah ritual penutupan dilakukan, maka bukan lagi makhluk-makhluk kecil yang akan datang, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, lebih lapar. Rahmat menggenggam kepalanya. Apa yang telah mereka lakukan? Apa yang telah mereka lepaskan? Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Ia harus mencari cara untuk menghentikan ini sebelum terlambat. Dan satu-satunya orang yang mungkin tahu jawabannya adalah Kak Jaya. Rahmat berjalan cepat menuju rumah kakek Jaya. Saat ia mengetuk pintu, suara batuk terdengar dari dalam. Pintu terbuka, memperlihatkan wajah tua kakek Jaya yang terlihat lebih lelah dari biasanya. Aku sudah menunggumu, katanya. Rahmat menelan ludah. Kakek tahu apa yang sedang terjadi. Kakek Jaya mengangguk pelan. 50 tahun lalu, kami memang berhasil menutup gerbang itu. Tapi kami tidak menghancurkannya. Rahmat terkejut. Apa maksud kakek? Kakek Jaya menghela napas berat. Gerbang itu tidak bisa ditutup selamanya. Ia hanya bisa dikunci, untuk sementara. Rahmat merasa kepalanya berputar. Jadi, makhluk-makhluk itu akan selalu kembali. Kakek Jaya menatapnya dengan dalam. Kecuali kita menghancurkan gerbangnya. Rahmat mengepalkan tangan. Bagaimana caranya? Kakek Jaya mengambil sesuatu dari balik lemari kayunya. Sebuah kotak kayu tua. Ia membukanya,
memperlihatkan sebuah belati berwarna hitam dengan ukiran kuno di bilahnya. Ini, katanya, belati ini dibuat oleh leluhur kita. Satu-satunya benda yang bisa menghancurkan gerbang itu. Rahmat menatap belati itu dengan perasaan campur aduk. Jadi aku harus kembali ke sana, ke tengah hutan. Kakek Jaya mengangguk. Tapi kali ini, kau tidak akan sekadar menutup gerbang itu. Kau akan menghancurkannya. Rahmat menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini akan menjadi misi yang paling berbahaya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak menghancurkan gerbang itu sekarang, maka desa ini akan terus menjadi mangsa kegelapan. Dan entah berapa banyak lagi yang akan menghilang. Malam itu, Rahmat bersiap. Ia membawa belati hitam, buku Mbah Surya, dan senter. Beberapa warga desa menawarinya bantuan. Tapi ia menolak. Ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan sendiri. Ia berjalan menuju hutan, mengikuti jalur yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, hutan terasa lebih menyeramkan. Udara lebih dingin. Dan kegelapan terasa lebih pekat. Ia bisa merasakan sesuatu sedang mengawasinya. Dan semakin ia mendekati lokasi gerbang, semakin kuat perasaan itu. Hingga akhirnya, ia tiba di tengah lingkaran batu. Gerbang itu masih ada. Tidak terlihat seperti pintu, tapi lebih seperti bayangan yang berputar di udara, membentuk pusaran gelap. Rahmat menggenggam belatinya erat. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Ia melangkah maju, mengangkat belatinya tinggi-tinggi. Tapi sebelum ia bisa menusukkannya ke tanah, suara itu terdengar. Suara yang dingin dan dalam, menggema di seluruh hutan. Jangan lakukan itu. Rahmat terdiam. Suara itu bukan suara manusia. Ia menoleh, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Makhluk itu lebih besar dari yang pernah ia lihat. Tubuhnya hitam seperti bayangan, tingginya lebih dari 3 meter, dan wajahnya tidak ada wajah, hanya kehampaan. Makhluk itu melangkah mendekat. Jika kau menghancurkan gerbang ini, kau akan kehilangan sesuatu yang lebih besar. Rahmat menatapnya tajam. Apa maksudmu? Makhluk itu diam. Lalu, tiba-tiba, di dalam pusaran bayangan itu, Rahmat melihat sesuatu. Seseorang, Pak Kusno, dan Sari, wanita yang menghilang 50 tahun lalu. Mereka masih hidup. Rahmat merasa tubuhnya gemetar. Jika ia menghancurkan gerbang ini, ia mungkin akan menghilangkan satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Ia harus memilih, menutup gerbang selamanya, atau mencoba menyelamatkan orang-orang yang hilang. Waktu semakin menipis, dan ia hanya memiliki satu kesempatan. Rahmat berdiri di hadapan gerbang hitam yang berputar. Tangannya gemetar menggenggam belati kuno. Di dalam pusaran itu, ia bisa melihat Pak Kusno dan Sari. Mereka masih hidup. Matanya terbelalak saat melihat wajah mereka yang tampak pucat dan ketakutan. Mereka seperti berada di dalam dunia yang berbeda, tersesat dalam kehampaan yang gelap. Rahmat tahu, jika ia menghancurkan gerbang ini, mereka mungkin akan lenyap selamanya. Tapi jika ia membiarkannya terbuka, kegelapan akan terus mengancam desa. Di depannya, makhluk tinggi tanpa wajah itu berdiri diam, mengamati. Jika kau menusukkan belati itu, mereka akan hilang. Dan kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Suara itu menggema di dalam kepalanya. Seperti bisikan jahat yang mencoba merayunya untuk berhenti. Rahmat mengepalkan tangan. Kalau aku membiarkan gerbang ini tetap ada, berapa banyak lagi yang akan kau ambil? Makhluk itu tidak menjawab. Rahmat tahu ini jebakan. Tidak ada jaminan mereka bisa selamat. Bahkan jika ia menuruti makhluk itu. Tapi, bagaimana jika ada cara lain? Matanya kembali menatap belati di tangannya. Lalu ke pusaran bayangan. Mungkin ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk ini. Rahmat menarik napas dalam-dalam. Ia ingat kata-kata kakek Jaya. Belati ini dibuat oleh leluhur kita. Satu-satunya benda yang bisa menghancurkan gerbang itu. Tapi bagaimana cara kerjanya?
Ia melihat lebih dekat bilah belati itu. Ada ukiran di sepanjang gagangnya. Tulisan kuno. Rahmat membuka buku Mbah Surya yang ia bawa dan membolak-balik halaman dengan tergesa-gesa. Lalu ia menemukannya. Untuk menghancurkan gerbang, darah pengorbanan harus menyatu dengan belati ini. Rahmat tercengang. Darah pengorbanan? Apa artinya ia harus mengorbankan seseorang? Atau dirinya sendiri? Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jika benar, maka tidak ada cara lain. Ia harus memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri atau menyelamatkan semua orang. Dan ia sudah tahu apa jawabannya. Rahmat menggenggam belati erat-erat. Ia menoleh ke arah pusaran gerbang, di mana Pak Kusno dan Sari masih tampak melayang dalam kehampaan. Jika ini satu-satunya cara, maka ia siap melakukannya. Ia mengangkat belati dan mengarahkan ujungnya ke telapak tangannya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menggoreskan bilahnya ke kulitnya. Darah merah menetes ke gagang belati. Dan saat itu juga, sesuatu terjadi. Belati itu mulai bergetar, mengeluarkan cahaya kemerahan yang aneh. Rahmat terhuyung ke belakang. Matanya melebar melihat ukiran pada belati mulai bersinar. Makhluk tanpa wajah itu meraung keras. Tidak! Angin kencang tiba-tiba bertiup di sekitar mereka. Seperti badai yang muncul entah dari mana. Pusaran gerbang semakin berputar dengan liar. Rahmat tidak punya waktu lagi. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia mengangkat belati tinggi-tinggi dan menusukkannya ke tanah tepat di depan gerbang. Saat ujung belati menyentuh tanah, guncangan dahsyat mengguncang seluruh hutan. Tanah merekah. Suara menggelegar terdengar di langit. Dari dalam pusaran, terdengar jeritan memilukan. Makhluk itu melangkah mundur. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Gerbang perlahan-lahan mengecil. Rahmat bisa melihat Pak Kusno dan Sari berusaha mencapai keluar. Tapi waktu mereka hampir habis. Rahmat mengulurkan tangannya. Cepat! Pak Kusno berhasil menggapai tangannya. Dan dengan satu tarikan kuat, Rahmat menariknya keluar dari pusaran. Tapi Sari, ia masih terjebak di dalam. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. "Tolong aku!" teriaknya. Rahmat berusaha meraih tangannya. Namun, gerbang semakin mengecil. Ia melihat ketakutan di mata Sari. Waktu habis. Dan sebelum ia bisa berbuat apa-apa, pusaran itu menutup dengan ledakan cahaya hitam. Sari menghilang. Untuk selamanya. Rahmat terduduk lemas di tanah. Tangannya masih berdarah. Napasnya terengah-engah. Di sampingnya, Pak Kusno jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Hutan yang tadi terasa mencekam kini berubah sunyi. Angin berhenti bertiup. Kegelapan telah menghilang. Gerbang itu benar-benar telah lenyap. Tapi Rahmat tidak bisa merasakan kemenangan. Ia kehilangan Sari. Wanita yang telah lama hilang, yang seharusnya bisa diselamatkan. Ia mengepalkan tangan, menatap tanah yang kini menjadi kuburan gerbang itu. "Maafkan aku," bisiknya pelan. Tapi ia tahu, tidak ada jalan kembali. Rahmat dan Pak Kusno kembali ke desa dengan langkah berat. Saat mereka tiba, para warga langsung mengerumuni mereka. Mereka melihat luka di tangan Rahmat dan wajah lelah Pak Kusno. "Tuan Kusno kembali," seseorang berseru. Sorak-sorai kebahagiaan memenuhi udara. Namun, Rahmat tidak bisa tersenyum. Ia hanya menatap langit. Semua telah berakhir. Kegelapan telah pergi. Tapi bayangan Sari akan selalu menghantuinya. Ia hanya berharap, di suatu tempat, ia bisa menemukan kedamaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Api Kilauan. Kalau kamu punya teori atau pendapat tentang cerita ini, tulis di kolom komentar ya. Catatan tangan menunjuk bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.